Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, kita gabung lagi ya, terputus ya. Oke, kita mulai lagi. Bismillah, semoga ini Kevin kenapa nih tadi nggak bisa masuk ya si Kevin ini. Yang lain daripada masuk di dong nih ya. Itu baru bangun tidur itu Putri Sari. Duh, kan jadi hang, ngeblank dia. Oke teman-teman, kita lanjut lagi tadi ya. Aduh, maaf ini ngeblank ya, gara-gara kebanyakan. Oke, muamalah tadi ya. Jadi hukum dasar muamalah itu adalah boleh ya, adalah apa namanya ibahah ya. Karena muamalah itu terus berkembang ya. Muamalah itu terus berkembang. Bisa berubah karena keadaan ya, karena tempat ya, adat istiadat ya, itu semua akan mempengaruhi ya. Nah, terus dikatakan ada hukum taklif ya, jadi harus dijalankan. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u marogiin ya. Ada tuntunan untuk melaksanakan yang wajib, yaitu sholat ya. Dan dirikanlah sholat ya. Dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku ya. Tolong dong ini yang tidak berkepentingan di mute ya. Ini Putri Sari ini. Nah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat ya. Ini ada perintah wajib. Lalu ada perintah sunnah juga. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sita min sawalin kana kasyamid dahar. Kalau siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkan dengan puasa 6 hari, maka pahalanya seperti berpuasa setahun. Nah, ini yang menjadi sunnahnya itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Nah, jadi hukum amal itu taklif, ada apa namanya, dia bersifat wajib ya, dan juga yang bersifat sunnah ya. Nah, ada juga tuntunan untuk meninggalkannya ya, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih ya. Diharapkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi serta apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu ada juga yang makruh. La sholata ba'da subahi hatta tafihas syamsu wala sholata ba'dal asri hatta tagi basyamsu. Tidak ada sholat setelah subuh hingga terbit matahari ya, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari terbenam ya. Jadi tidak boleh sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar ya. Nah, ini makruh ya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, karena itu tidak ada sholat ba'da subuh, itu nggak ada ya. Lalu dalam ini juga ada mubah ya, dalam Al-Baqarah ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin ya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata bagimu ya. Nah, itu suatu yang mubah, yaitu makan dan minum yang baik ya. Nah, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Ada hukum wadi ya, hukum wadi ya, kan wadi ya. Jadi ada taklif, ada hukum wadi ya. Hukum wadi ya, yaitu karena ada sebab ya, ada sebabnya ya. Hukum wadi itu ada 3 hal dalam hukum wadi, yaitu ada sebab, ada syarat, dan ada sahnya ya. Yaitu dalam Al-Quran ya, surat Al-Isra 78, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat ketika matahari terbenam hingga pertengahan malam ya. Nah, jadi ada sebabnya, karena adanya matahari terbenam ya, hingga pertengahan malam, maka dibolehkan mendirikan sholat ya. Nah, jadi hukum wadi ini mengenai hukum sebab, syarat, dan sahnya.
Lalu syaratnya, ya mengenai syarat haul dan nisab merupakan syarat dikeluarkannya zakat. Ya, ketika udah haul dan nisab, ya maka itu merupakan syarat mengeluarkan zakat. Wudhu syarat melaksanakan sholat. Sudah menikah, ya merupakan syarat yang sudah menikah, ya ketika dia berzina, ya ini menjadi syarat, ya ketika dia berzina tapi dia sudah menikah maka mendapatkan rajam, ya. Nah, jadi menikah itu menjadi syarat, ya dapatkan rajam kalau dia berzina, ya. Lalu ada sah, ya sesuai dengan ketentuan syarat, ya. Jadi ada ketentuan atau syarat-syarat tadi, ya, jadi sah, ya, sehingga konsekuensinya memberikan pengaruh di dunia dan di akhirat. Salat dikategorikan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, ya. Jual beli dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, jadi hukum wadi itu mengenai sebab, syarat dan mengenai sah, ya. Sama nih. Oh, double ini, ya. Lalu akad, ya. Nah, dalam muamalah ini kita dikenal ada kata akad. Akad itu artinya ikatan, ya. Ikatan, ukut, ya. Nah, secara syar'i, ya, adanya ijab, adanya serah terima, ya. Qabul, ada penerimaan, dan yang ketentuan syar'i memberikan dampak sesuai dengan peruntukannya, ya. Lalu ada ijab. Ijab ini semacam persetujuan, ya. Merupakan pernyataan dari salah satu pihak yang berakad yang mengungkapkan keinginan untuk melaksanakan suatu akad, ya. Sementara qabul artinya qabul itu persetujuan, kalau ijab itu menyatakan, ya, menyatakan keinginannya, ya. Qabul itu setuju, ya. Nah, ini rukun akad, ya. Ada dua pihak yang berakad, ya, ada penjual pembeli biasanya, ya. Objeknya ada, barangnya ada, sigot, ada ucapan, ada semacam apa persetujuannya, ya. Jadi sigot ini bukan hanya dalam ucapan tapi juga misalkan nih kita belanja di supermarket, ya. Nah, biasanya kan kita melihat harganya sudah setuju gitu kan. Nah, oleh karena itulah, ya, pihak-pihak supermarket, ya, tolong, ya, kalau misalkan menempatkan harga itu yang sesuai dengan barangnya, ya. Nah, ini terkadang, mohon maaf ini, ya, pihak-pihak supermarket itu suka menaruh harga yang tidak sesuai dengan barangnya, sehingga kita sering sekali salah, ya. Nah, ini akan merusak sigot akad sebenarnya. Ya, misalkan nih ada harga barang apa gitu, ya. Nah, itu barang apa ditaruhin di barang yang mana gitu kan, artinya tidak sesuai dengan barangnya. Nah, ini bisa hati-hati, ya, hati-hati, ini bisa merusak ijab kabul nih, ya. Karena dalam berbelanja, ya, di pasar modern sekarang ini, sigot itu bukan lagi apa namanya perkataan atau apa, ya, ucapan kedua belah pihak, ya, tapi sudah lebih sederhana lagi. Ketika kita melihat barang nih terus ada harganya sekian, terus kita setuju, ya kan, setuju dalam artian kita memasukkan barang tersebut dalam keranjang kita, ya, dalam keranjang kita. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi sigot, ya, sigot ijab kabul, ya. Lalu bagaimana jika ternyata apa namanya salah menaruh harga? Nah, ini kan berarti tidak ada ijab kabul, berarti ketika dia memang salah gitu, ya. Misalkan nih di rak itu tulisannya Rp100, ya, rupiah. Begitu masuk ke kasir menjadi 5.000 atau mungkin menjadi berapa gitu, ya. Nah, itu berarti rusak, ya, ininya, ya. Sigot apa namanya akadnya itu menjadi rusak. Nah, bentuk-bentuk akad, ya, akad yang berlaku sekarang, munjis, ada yang disandarkan pada waktu yang akan datang, mudhof, akad lagi ada yang dikaitkan dengan tentu atau mu'alaq, ya. Nah, syarat akad, percakapan kedua belah pihak, ya, artinya adanya pengetahuan, ya, atau bahasanya itu bukan anak kecil, ya, yang belum memayis, belum bisa membedakan apa yang baik dan yang salah gitu, ya. Lalu objek akad harus bisa ditransaksikan, harus ada, ya, tidak boleh mentransaksikan sesuatu yang tidak bisa ditransaksikan, misalkan apa nih bangkai, ya, terus harta wakaf, ya. Itu tidak boleh, ya. Sesatu contoh-contohnya itu, ya. Akad tidak dilarang oleh syarak, ya. Setiap akad yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan maka dianggap batal, ya. Seperti anak yang menjual barang ayahnya tanpa keridhaan, maka itu menjadi akad yang maksiat, ya. Akad memenuhi syarat-syarat iqad tertentu seperti nikah harus disertai dengan saksi, ya. Nah, ini, ya, harus ada iqadnya, ya. Akad tersebut tidak bermanfaat, ya. Misalkan tidak sah akad seorang suami yang mengontrak istrinya untuk mengurus
urusan rumah tangga itu tidak tidak baik ya, karena bukan sistem kontrak ya, maksud itu seterusnya gitu ya. Nah, lalu akad kompensasi untuk tidak melakukan maksiat ya. Nah, yang namanya melakukan maksiat itu memang kewajiban ya. Nah, jadi tidak, istilah itu tidak ada bayaran kompensasi dong, misalkan nggak maksiat. Ya, itu memang kewajiban gitu loh ya, bukan harus dibayar gitu kan ya. Lalu adanya kesatuan majelis akad ya. Nah, ijab tetap berlaku hingga terjadinya qabul. Orang yang menarik kembali ijabnya sebelum akad maka akadnya tidak sah ya. Jadi ada kesatuan kesatuan majelis akad ya. Jadi pada saat itu ya. Nah, bentuk syarat dalam akad. Syarat sah, syarat yang menjadi konsekuensi akad seperti keharusan menanggung aib, syarat pemberian upah pada pekerja, ya, syarat untuk kemaslahatan salah satu dari pihak yang berakad seperti penyegeraan, ya, pembayaran harga, barang yang dibeli disyaratkan dalam keadaan tertentu, ya. Nah, ini dalam hadis al-muslimuna inda surutihim illa syaratan harama halalan au syaratan halal haraman, ya. Nah, muslim itu sesuai dengan syaratnya, sama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram ya. Nah, jadi seorang muslim itu baik itu ya, sama dia tidak melanggar yang haram dan yang halal itu ya, atau mengubah-ubah hukum ya. Seorang muslim itu tidak boleh mengubah-ubah hukum, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal ya. Lalu syarat yang tidak sah, syarat yang batil dari awalnya akad dalam dua syarat ya. Adanya ta'aluk ya, seperti kalau udah mau itu leasing ya, terutama capital leasing itu ya. Nah, leasing sendiri kan ada operational leasing, ada capital leasing. Yang boleh itu yang operational leasing ya. Kalau yang capital leasing itu yang tidak boleh ya. Nah, lalu syarat yang batil namun akad tetap sah, syarat penjual kepada pembeli agar tidak menjual barang yang telah dibeli ya. Nah, menjadi jangan sampai saling keterkaitan ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, makana min syaratin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syaratin ya. Syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah batil ya, meskipun 100 syarat. Wah, soalnya syaratnya banyak nih, tapi nggak ada satu pun yang sesuai dengan kitabullah, maka itu menjadi batil ya. Nah, itu menjadi batil ketika dia tidak sesuai dengan kitabullah ya. Cacat dalam akad, adanya ketidaktahuan. Nah, jadinya adanya pengetahuan yang tidak seimbang ya. Akad ijarah kontrak kerja tanpa dijelaskan gajinya, syirkah mudharabah tanpa ketetapan pembagian hasilnya, adanya ketidakpastian, adanya goror, menjual binatang yang belum ada ya. Misalkan masih dalam kandungan, membeli ikan dalam kolam ya, yang tidak dapat dilihat ya. Lalu pemaksaan, artinya beli nggak? Kalau nggak beli saya bunuh nih. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, artinya dia membeli itu terpaksa gitu ya, ancaman dibunuh ya, beli nggak, kalau nggak dibeli kamu masuk penjara. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar keridhaan. Ya, jadi harus ada antara diminkum, ya, antara diminkum, ya, wa taqtulu, ya, dan janganlah kalian saling membunuh, ya. Nah, wa taqtulu, ya. Nah, ini jenis-jenis akad, ya, ada akad jual beli, ya. Ada akad kerjasama, ada akad salam, pinjam, qard, perwakilan, penitipan, ya, wadiah, ya. Ini adalah jenis-jenis akad ya dalam transaksi dalam Islam, ya. Lalu bentuk-bentuk syirkah. Nah, ini bentuk-bentuk syirkah. Ada syirkah i'nan, ya, kesepakatan dua pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dengan modal dan badan, ya. Namanya itu mudharabah, ya. Dan lagi syirkah abdan, kesepakatan dua pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dengan badan kerja, ya. Lalu ada lagi syirkah mudharabah, sebenarnya inan yang bersama dengan mudharabah ini ya. Ada sahibul mal dan adanya mudharib ya. Syirkah wujuh ini keahlian ya. Nama ya, nama wujuh, wajah ya. Lalu ada lagi syirkah mufawadah.
Nah, ini adalah kegiatan bisnis dengan model gabungan dari bentuk-bentuk di atas seperti pemberian dana dari seorang pihak kepada pihak yang lain. Nah, ya. Nah, ini kita masuk ke transaksi-transaksi yang dilarang ya. Kalau tadi itu transaksi-transaksi yang dibolehkan ya, lalu bagaimana dengan yang dilarang? Nah, yang dilarang itu ada karena haram, karena zatnya ya, ada karena selain zatnya transaksinya, dan juga karena dia tidak sah ya. Haram karena zatnya itu seperti ya B4 B1 ya, ada lagi B1 ada B2 ya kode-kodenya ya. B1 itu yang guguk, B2 itu yang apa khinzir itu ya. Lalu ada lagi darah ya, terus najis ya. Terus ada lagi hewan-hewan yang berkuku tajam, hewan buas yang mana membahayakan ya. Dan juga hewan halal tapi disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau untuk berhala ya, itu haram secara zatnya ya. Lalu ada lagi haram selain zatnya, yaitu melanggar prinsip antara dimingkum, yaitu adanya penipuan ya. Nah, adanya ketidakrelaan ya, adanya penipuan, adanya informasi yang tidak simetris atau adanya asymmetric information ya yang didapatkan. Misalkan nih ya, ada apa namanya jual beli tapi si pembelinya nggak tahu tuh harga sebenarnya berapa gitu ya. Nah, itu menjadi tadlis atau penipuan ya. Lalu melanggar prinsip taslimun wal taslamun, yaitu tidak boleh saling menzolimi. Berarti adanya kezoliman di sini ya. Dia ada ihtikar kayak pasar dari sisi supply, dari sisi penawaran yang membuat penawaran-penawaran palsu biasanya suka ada di pasar-pasar malam ya. Itu hati-hati ya. Ketika belanja membeli suatu barang itu kadang kita suka dikecohkan dengan keramaian ya, dengan adanya kerumunan ya, ternyata di situ ada orang yang jual beli ya, dibuat seolah-olah ramai padahal itu teman si penjual semuanya ya, biar terlihat ramai ya, sehingga kita yang tadi nggak mau beli jadi beli itu kan. Kenapa? Karena dibuat seolah-olah barang itu bagus ya, ihtikar ya, dari sisi supply. Lalu buy najas ya, ini adalah rekayasa pasar di sisi demand, yaitu rekayasa dari sisi permintaan ya. Dibuat transaksi-transaksi palsu ya, dibuat transaksi-transaksi palsu ya. Nah, ini demand ya, buy najas ya. Ihtikar juga dia penimbunan juga itu ya, penimbunan. Itu juga termasuk ihtikar ya. Lalu ada lagi goror ya, adanya informasi yang tidak lengkap ya, seperti tadi tuh ya, beli ikan dalam kolam. Baik si penjual maupun si pembeli sebelum si, jadi gini, kalau si penjual dan si pembeli sama-sama belum tahu ya ikannya itu segede apa, itu goror. Tapi kalau si penjualnya tahu ini ikannya gedenya seperti apa dan dia menyembunyikannya dengan menceburkan ikan itu ke dalam kolam agar si pembeli itu tidak tahu, itu jadinya tadlis ya. Nah, itu jadi tadlis. Kenapa? Karena salah satu pihak udah tahu gitu kan. Tapi kalau sama-sama nggak tahu itu jadinya goror ya. Nah, lalu riba. Riba itu ada riba fadl, nasiah, dan jahiliyah ya. Nah, riba duyun, buyu ya. Dain ya, dain itu artinya apa? Pinjam meminjam. Lalu ada lagi riba apa? Buyu ya. Jual beli, riba akibat jual beli ya. Ada lagi riba jahiliyah. Nah, nanti ini kita bahas ya secara detailnya mungkin nanti pekan depan ya. Nah, lalu ada lagi namanya itu tidak sah, rukun tidak terpenuhi tadi ya. Anak kecil yang belum memayis bertransaksi maka tidak sah transaksinya. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna ya. Lalu ta'aluk ya, adanya dua akad yang gabung menjadi satu, yaitu capital leasing ya. Two in one, adanya dua perlakuan pada satu barang ya, mentang-mentang nih bilang nih yang beli nasi goreng, bapak nih yang beli nasi goreng bilang ke tukang nasi gorengnya gitu ya, bapak yang beli ya gitu kan. Kenapa? Ngarepin dikasih banyak gitu ya, atau ngarepin diduluin ya, bilang nih bapak yang beli ya, nyuruh anaknya beli nasi goreng nih ya, pesannya gitu, bang bapak nih yang beli gitu ya. Kenapa emang kalau bapak yang beli ya? Ya maksudnya biar dibanyakin gitu kan. Nah, ini nggak boleh ya, two in one itu ya, itu two in one ya, nggak boleh ya kalau misalkan beli apa minta dibanyakin padahal yang lain nggak banyak ya, ya sesuai dengan si ini ya kadar si penjualnya ya. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata, la bai'a fi suqina illa man qadam illa qada
apa yang di sini penting banget ya. Tafaqoha fiddin. Oh, tafaqoh. Nah, jangan berjual beli di pasar kita kecuali orang-orang yang sudah mengerti fikih muamalah dalam agama Islam ya. Nah, jadi kalau mau jualan apa namanya? Kalau mau jualan itu harus tahu dulu hukumnya ya. Nah, apa lagi nih ya? Oke. Itu mengenai apa namanya? Hukum halal dan haram ya dalam fikih ya. Dalam fikih muamalah. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kita masuk ke maqasid syariah. Sebenarnya maqasid syariah itu banyak. Yang paling terkenal itu adalah tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Syatibi. Ya. Itu saling keterkaitan ya Imam Ghazali dan Imam Syatibi. Ya. Jadi ada 5 hal. Kalau menurut Imam Al-Ghazali ya, Imam Syatibi, karena ada lagi Abu Zahra ya dan yang lainnya ya, itu juga sudah merumuskan maqasid syariah. Hanya saja ini yang paling terkenal ya dan memang apa namanya dari dulu sampai sekarang tuh identik ya, identik walaupun banyak juga ya teori-teori kemaslahatan, tujuan-tujuan dari syariat ya. Itu mengamankan keyakinan atau agama, mengamankan diri manusia itu sendiri, mengamankan otak dan pikiran, mengamankan keturunan dan generasi, lalu mengamankan harta kekayaan ya. Ini adalah tujuan dari syariat ya. Atau sekarang mungkin yang di dunia apa tuh teknik sipil ada istilah itu HSE ya. Nah, HSE itu sebenarnya tujuan dari pengamanan gitu ya. Apa tuh healthy, safety dan environment ya. Kesehatan, keamanan dan lingkungan ya. Itu tujuan dari apa? HSE itu jadi standar ya, standar dalam apa namanya? Dalam membangun suatu bangunan itu dia harus punya HSE-nya ya. Nah, kalau kita tuh harus ada makosidnya ya. Nah, itu kesehatannya, kesehatan siapa? Si ininya ya, pelakunya itu ya. Dan juga harus aman ya kan. Kalau dalam apa tuh rekonstruksi bangunan ya ada HSE ya. Nah, ini sebenarnya makosid syariah ya. Makosid syariah kalau di kitanya ya. Hampir sama dengan makosid syariah ya. Healthy, safety dan environment. Nah, ini ya, ini menurut Imam Al-Ghazali. Ya, oke teman-teman, itu sedikit penjelasan mengenai apa namanya nih pertemuan kita ya. Pertemuan yang ke-6 apa kelima ya? Kelima ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nanti materi akan saya share ya. Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, ya mungkin kita nanti lanjut lagi ya. Kita kayaknya masih punya utang satu lagi ya. Boleh lah nanti kalau misalkan ada waktu ya, kayak kemarin ya, malam ya, untuk pengganti. Karena kita mulainya itu mundur ya. Ya, kemarin saya juga infokan ya. Jadi kita tuh mulai itu mundur. Nah, karena itu kita harus ada satu lagi ya. Insya Allah paham ya. Jadi muamalah ini intinya ini mengatur hubungan sesama manusia ya. Hubungan sesama manusia. Jadi agama Islam itu mengatur bukan hanya mengatur dalam masalah ibadah secara mahdoh saja kepada Allah Subhanahu wa taala saja tapi juga sama manusia ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya, baiklah teman-teman, kita pada pertemuan sekarang tuh terakhir ya. Minggu depan udah UTS ya? Benar nggak? Untuk yang mata kuliah lainnya minggu depan udah UTS? Belum, Atau Pak. ya? Minggu depan lagi. Oh, masih ada satu kali lagi ya. Alhamdulillah kalau gitu berarti kita masih bisa ada satu sesi lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita bisa tambahan lagi ya. Oke teman-teman, saya pada pertemuan kali ini ingin bahas tentang muamalah ya, tentang muamalah. Bismillah, semoga tidak ada halangan ya. Kadang suka bentrok nih antara yang masuk dengan share screen itu, tambah lagi dengan on cam ya, itu membuat berat ya. Oke, mengenai fikih muamalah ya. Nah, fikih muamalah ini adalah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah itu artinya hubungan antara sesama manusia dengan manusia ya. Dan bahkan ada yang lebih menerjemahkannya lagi itu adalah manusia dengan lingkungan ya, manusia dengan alam ya. Itu muamalah ya. Nah, agama Islam itu adalah agama yang sempurna ya teman-teman. Agama yang mengatur segalanya, bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat langsung seperti sholat, ya, zakat, haji, ya. Walaupun zakat sendiri ternyata memberikan efek juga terhadap sesama manusia, ya, berikan efek juga terhadap sesama manusia, ya, sehingga tercipta juga ya, yang namanya hubungan sesama manusia. Muamalahnya ternyata terhubung juga dengan adanya ibadah zakat tersebut. Walaupun ternyata sholat pun juga demikian, ya. Ternyata sholat itu juga memiliki efek juga terhadap muamalah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab itu dikatakan inna sholata anil fahsya'i wal munkar ya. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu terhadap siapa sih? Keji dan munkar itu terhadap manusia, ya. Perbuatan keji dan munkar itu terhadap sama manusia. Nah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Nah, berarti dia memberikan efek juga ternyata terhadap sesama manusia atau secara muamalah, ya. Nah, agama Islam itu agama yang sempurna. Jadi semuanya itu memberikan efek, ya, memberikan pengaruh, ya. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dikatakan, ya, al-yawma akmaltu dinakum, ya, wa raditu lakum Islam Madinah, ya. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu, ya. Nah, Islam sebagai agama bagimu. Berarti pada saat ini ada beberapa penafsiran ya. Ada penafsiran yang mengatakan ini adalah ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW ya ketika haji wada ya. Jadi setelah ayat ini ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah ya karena pada saat itu dikatakan sudah sempurna ya, artinya apa, wahyu firman-firman dari Allah itu sudah terhenti gitu ya. Dan memang secara sirah nabawiyahnya juga ya ketika ayat ini sudah turun ya, Rasulullah SAW itu sakit sampai akhirnya menjelang meninggal beliau ya, ini adalah ayat yang terakhir ya, ada riwayat yang mengatakan seperti itu ya. Tapi ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah kesempurnaan agama Islam ya. Agama Islam dinyatakan sebagai agama yang sempurna ya. Dan hanya agama Islam saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah dinyatakan juga bahwa ayat 28 ya, bahwa kita orang-orang beriman dianjurkan untuk mengamalkan agama Islam ini secara kafah atau secara sempurna atau secara keseluruhan ya. Ini jadi ada riwayatnya, ada salah seorang anak dari orang Yahudi ya, ketika itu ada yang masuk Islam ya, tapi dia suka menjalankan ibadah-ibadah ritual ya Yahudi. Nah, pada saat itulah turun ayat ini ya, agar orang-orang beriman kalau memang ingin masuk dalam agama Islam ini jalankanlah secara sempurna ya, secara ibadah dan juga secara muamalah ya. Nah, Islam way of life ya. Nah, Islam sebagai jalan hidup itu mengatur 3 hal ya. Mengatur 3 hal penting secara garis besarnya, yaitu akidah ya, dan syariah dan juga akhlak ya. Nah, akidah itu adalah faith and belief, yaitu iman dan kepercayaan ya. Iman dan
percaya, yaitu adalah akidah. Nah, akidah ini tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan ya. Iman seseorang itu tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan ya. Orang yang beriman pastinya dia akan mentaati ya, mentaati perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Nah, itu adalah di sisi akidah ya. Nah, tadi ya, mentaati perintah Allah ya dan menjauhi larangan Allah. Berarti dia apa? Masuk ke syariah ya. Orang yang memiliki akidah, dia pasti akan menjalankan syariah ya, dia akan menjalankan tata caranya, hukum ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, syariat ini ya ada terbagi dua ya. Hukum Allah itu terbagi dua. Hukum terhadap ibadah, tata cara aturan mengenai ibadah, yaitu bagaimana membuktikan kita iman pada Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu ketika sesama manusia ya. Aturan yang mana dia berhubungan dengan sesama manusia ya. Nah, yang ibadah ini disebut juga dengan ibadah mahdoh, dan yang muamalah ini disebut juga dengan ibadah ghairul mahdoh ya. Nah, ini adalah tata cara aturan. Nah, setelah syariat ini terlaksana, maka akan muncullah yang namanya akhlak atau moralitas dan etik ya. Nah, jadi untuk menciptakan suatu akhlak ya, maka dia harus menjalankan syariat. Untuk menjalankan syariat, maka dia harus memiliki akidah ya. Nah, jadi ini semua berhubungan ya. Nah, semua itu berhubungan. Akidah ya. Tidak bisa seorang itu yang memiliki akidahnya campur-campur ya, dia menjalankan syariatnya pasti juga akan campur-campur ya. Maka akhlaknya pun juga jadi campur-campur ya. Nah, ini. Tapi kita sekarang akan membahas mengenai muamalah ya, yaitu hubungan sesama manusia. Nah, muamalah ini mengatur beberapa hal, yaitu mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Ya. Politik itu tentang kenegaraan, ekonomi mengenai sekarang mungkin ada bank ya, ada asuransi, ada leasing, ada mortgage, ya, ada ventura ya, terus ada lagi yang lainnya ya, dan juga hubungan sosial ya, hubungan sosial. Nah, dalam menjalankan syariat ya, ini ada sumber-sumber ya, sumber-sumber atau yang menjadi dasar hukum ya, dasar hukum dalam Islam. Nah, dasar hukum dalam Islam itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu adalah Al-Qur'an dan hadis ya, hadis sahih ya, hadis. Lalu yang sekunder ini adalah ijtihad ya, ijtihad itu bisa kias ya, menganalogikan, istihsan mengambil yang terbaik, ijma yaitu kesepakatan, istislah yang mengambil yang mana yang paling memiliki maslahat ya, dan sadu zariah yaitu mencegah perbuatan yang buruk ya, sebagaimana perbuatan buruk itu sendiri ya. Urf ini adalah adat istiadat, yang mana adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Atau ada yang mengatakan urf ini adalah urf orang Madinah ya. Kenapa urf orang Madinah? Karena orang Madinah itu selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika ada satu kasus ya yang tidak terpecahkan, maka dilihat bagaimana orang Madinah ketika dia mendapatkan kasus yang sama. Akhirnya diambil hukum berdasarkan perilaku penduduk Madinah ya. Nah, sehingga urf ini ada yang mengatakan ini adalah perilaku atau tindak tanduk orang Madinah ketika menghadapi suatu permasalahan ya. Kenapa orang Madinah? Karena orang Madinah itu selalu menjalankan sunnah Rasulullah SAW ya. Ya, ini sebenarnya secara garis besar sama ini ya. Nah, falsafah syariah sebagai landasan dan filosofis fikih ya. Tadi ya yang saya sampaikan bahwa yang paling dasar itu adalah akidah ya. Akidah yaitu adanya rasa kepercayaan ya, percaya, belief. Hubungan dengan Pancasila itu akidah ini seperti ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, cocok banget ini ya sama Pancasila ya, Masya Allah ya. Nah, ya benar ya kan, mengenai Tuhan ya, akidah itu mengenai Tuhan kan, mengenai Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Esa.
Nah, jadi akidah itu adalah suatu yang paling mendasar, yang yang menjadi pondasi, ya, yang menjadi pondasi seorang, ya, akidah. Nah, dari akidah ini ya dia akan menjalankan syariat, ya. Kalau syariat kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil beradab. Ini kayak Pancasila memang cocok banget ya kalau saya perhatikan ya, Masya Allah ya, cocok banget ya. Nah, seorang yang memiliki akidah yang benar ya, maka dia akan menjalankan syariat. Dia akan kalau bahasanya kemanusiaan yang adil dan beradab ya, syariat ya. Jadi memanusiakan manusia. Jadi dia menempatkan sesuai dengan porsinya, adil ya, dan syariat itu memiliki adab ya kan? Cocok banget ini ya, Masya Allah. Nah, jadi dari akidah itu ya, dari yang ketuhanan yang Maha Esa itu ya, maka dia akan memposisikan manusia sebagaimana manusia ya, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan dia akan menjalankan syariat itu dengan adil ya. Adil itu ya sesuai dengan porsinya, dan juga akan memiliki adab gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau sudah memiliki nilai-nilai seperti itu ya, maka terwujudlah akhlak ya. Akhlaknya akan bagus. Kalau akhlaknya udah bagus apa? Akan muncul ini ya. Nah, ukhuwah, persatuan Indonesia ya. Nah, ukhuwah, rasa persatuan ya. Nah, ini syariah dan akhlak ini sila kedua ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini ya. Akhlak manusia, kemanusiaan ya, sesama manusia ya. Nah, menjalankan syariat ya, ya. Menjalankan syariah ini ya, ini juga kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Ketika menjalankan syariat kan kita menghargai sesama manusia kan, kita menghormati sesama manusia ya kan, bermuamalah ya, dan juga akhlak ya, akhlak itu adab ya. Nah, ketika sudah terwujud maka terwujudlah yang namanya ukhuwah atau persatuan ya, persaudaraan ya, persaudaraan. Ini saya ngajar agama ya, tapi ya beneran ini sama persis dengan Pancasila ya. Ini sama persis dengan Pancasila. Ukhuwah ya, adanya persaudaraan, adanya persatuan di sini ya. Nah, sehingga muncullah yang namanya ya tiang-tiang hukum ya, kepemimpinan, yaitu ada keadilan, keseimbangan, kemaslahatan ya. Maslahatan itu apa sih? Adanya kemanfaatan, adanya hikmah ya, adanya ilmu ya, ada keseimbangan ya. Nah, ini mirip banget sama sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan ya. Ada keseimbangan, ya, adanya keadilan ya. Nah, ini kok jadi cocok banget sama Pancasila ya. Saya jadi Masya Allah ini ya. Saya jadi kaget ya. Luar biasa ini ya. Nah, lalu yang terakhir, falah, kemenangan ya. Kemenangan dunia akhirat ya, tujuan terakhir ya. Adanya kalau sila kelima itu apa? Adanya keadilan sosial ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih ya, falah ya, tujuan terakhirnya ya. Kemenangan ya, adanya keadilan, adanya terwujudnya hukum gitu ya, falah ya. Terwujudnya keamanan, ya, kesejahteraan ya. Nah, ini Masya Allah ini sama persis dengan Pancasila ya. Ini adalah falsafah syariah sebagai landasan filosofi fikih ya. Nah, jadi agama dengan Pancasila itu sangat sesuai ya. Lalu bagaimana dengan sistem syariah dalam muamalah ini ya? Dalam muamalah ini, sistem syariah ya, ada sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti, yaitu maja'anaka ala syariati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan kamu suatu syariat, maka itulah ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang maksudnya orang yang menyimpang ya. Dia memahami syariah tapi menggunakan hawa nafsunya gitu ya. Nah, jadi harus menghindari orang-orang yang menyimpang ya. Memang ada orang yang memahami syariah tapi dia malah menyelewengkan gitu ya. Nah, lalu bagaimana prinsip dasar ya? Innal muamalata hiya min laban maqasidad diniyah li aslahal hayatal basariyah walidzalika da'a ilaiha rasulah min qadim. Ini ada yang orang pesantren nggak di sini nih? Kalau ada orang pesantren boleh nih baca, atau ada yang bisa baca Arab Gundul nih ya, bagus nih ya.
itiyaraha dina malzimala khiyara laah difiyah ya. Nah, untuk mewujudkan muamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam ya. Jadi sholat, zakat, haji itu efeknya ke muamalah ya. Semuanya efeknya ke muamalah ya. Itu dalam Al-Qur'an ya, sholat ya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Efeknya kemana? Ke manusia ya. Zakat bayarnya kemana? Ke sama manusia kan? Untuk 8 golongan asnaf itu kan. Nah, lalu apalagi haji ya. Dalam berhaji tidak boleh berperilaku buruk ya. Tidak boleh membunuh ya, tidak boleh menembang, terus tidak boleh berkata-kata kotor kan. Itu semua efeknya kemana? Ke manusia juga ya. Makanya dikatakan di sini muamalah adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam atau maqasid syariah ya, yang jadi maqasid syariah ya. Nanti ada ya beberapa tokoh-tokoh yang merumuskan maqasid syariah dan berkembang sampai sekarang ya. Untuk mewujudkan maslahatan kehidupan manusia, pada itu para rasul terlalu mengajak umat berdakwah untuk mengamalkan muamalah karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan, tidak ada pilihan seorang ya untuk tidak mengamalkannya. Rujukan kitab Al-Mu'amalah fil Islam Abdul Sattar Fatullah Said ya, halaman 14 ya. Alhamdulillah ini kita lancar ya. Nah, ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat yang mengatur mengenai muamalah, kata ekonomi Islam, yang ini tentang utang piutang ya. Nah, ada 128 kata ya mengatur muamalah ini, dan ada 504 huruf ya dalam muamalah ini ya. 52 masalah hukum ya yang mengenai muamalah ya. Tijarah 8 kali disebut, al-bai 6 kali, lalu ishtara ya 20 kali, dan ada juga sebutan riba, rezeki dan lain-lain ya dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini adalah perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Kalau ibadah bersifat tetap atau sabitoh ya. Nah, bersifat tidak berubah-ubah ya kalau ibadah. Dari dulu sholat subuh ya. Sholat subuh itu dari dulu 2 rakaat. Nggak pernah sholat subuh menjadi 3 atau menjadi 4 atau bahkan menjadi 1 ya. Karena dia bersifat tetap ya. Nah, itulah yang namanya ibadah mahdoh ya. Lalu bagaimana dengan muamalah? Muamalah ini dia mutaghayyirat ya, mutaghayyirat. Nah, dia bersifat elastis ya, dia bersifat fleksibel. Ya, muamalah ini bersifat fleksibel ya. Misalkan teman kuliah ya di Universitas Pancasila ya. Ini dulunya mungkin harus datang ke kampus ya, tapi ketika ada pandemi ya, maka menjadi online. Nah, dia elastis kan, yang tadinya offline menjadi online ya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas ya yang memungkinkan gitu ya. Atau mungkin yang lebihnya lagi gedung Universitas Pancasila ya. Dulu gedung Universitas Pancasila itu nggak ada ya, tapi sekarang ada. Nah, dia bersifat elastis ya, bersifat mutaghayyirah ya. Dulunya nggak ada, sekarang ada gitu ya. Sama, dulunya offline, sekarang online ya. Itu merupakan suatu hal yang berubah-ubah ya. Mungkin nanti bisa offline lagi, bisa ya. Nah, sesuai dengan keadaan ya. Tapi kalau ibadah mahdoh nggak bisa tuh ya. Ujuk-ujuk berubah rakaatnya nggak bisa ya. Nah, itu tidak bisa berkembang. Lalu muamalah dapat berubah dengan zaman dan tempat yang bersifat kalau ibadah bersifat khusus atau eksklusif, yaitu untuk umat Islam ya. Umat Islam itu khusus menjalankan ibadah mahdoh ya. Sedangkan muamalah ini bersifat universal atau inklusif ya, seperti berlaku baik ya, jujur dan sebagainya, itu dia semuanya bisa dilaksanakan oleh semua umat manusia ya. Hanya saja ya yang tadi kita bahas ya, jadi ibadah-ibadah yang khusus tadi ya itu akan memberikan efek ya, akan memberikan pengaruh ya
yang bersifat universal ya, seperti tidak boleh berbuat keji dan mungkar ya kan, pasti ya kan semua orang bisa melakukannya. Tapi ya yang menjadi daya dorongnya itu apa? Yang menjadi daya dorongnya itu ya ibadah-ibadah khusus ya, menjadi seorang itu apa namanya? Tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar itu ibadah khusus ya, ibadah-ibadah khusus. Dan memang itu menjadi perintah ya, perintah untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar ya. Oleh karena itulah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa orang Islam ketika dia berlaku baik itu bukan semata-mata karena dorongan naluri ya, sebagaimana hewan ya. Hewan dia menyayangi anaknya hanya berdasarkan kepada naluri. Tapi kalau umat Islam ya berlaku baik itu dua penyebabnya. Satu ya, itu memang rasa kemanusiaan. Yang kedua, dia memang diperintahkan ya. Dia memang diperintahkan untuk berlaku baik, ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Jadi dua ininya. Jadi kalau misalkan nih ya, ada umat Islam nih ya yang ingin berlaku buruk. Nah, dia harus kembali lagi ke perbuatan baik itu, dipaksa gitu ya. Jadi istilahnya nggak ada istilahnya itu mut-mutan ya. Nggak ada istilahnya itu lagi nggak mood nih untuk berbuat baik. Nah, tidak ada istilah seperti itu ya. Jadi memang koridornya itu sudah ditentukan gitu ya. Pada Islam itu koridornya itu memang sudah ditentukan. Jadi bukan cuma karena naluri aja, bukan berdasarkan pada keinginan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada peraturannya gitu loh ya. Nah, itulah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi ada dorongan ibadah ya. Ada dorongan ibadah untuk muamalah ini gitu loh ya. Jadi itu ada lokomotifnya. Jadi gerbongnya itu nggak jalan apa namanya? Kalau ibaratnya tuh gerbong itu jalannya itu memang ditarik oleh lokomotif ya, bukan gerbong itu bukan jalannya itu bukan karena ada kemiringan lereng atau bukan karena adanya kemiringan jalan yang menyebabkan gerbong itu jalan sendiri, bukan ya, tapi memang karena ada lokomotifnya ya. Nah, jadi ketika dia ada tanjakan ya, si gerbong itu ketika ada lokomotifnya dia akan terus ditarik untuk jalan maju ke depan ya. Logikanya gitu ya. Nah, beda dengan gerbong yang tidak punya lokomotif ya. Gerbong yang tidak punya lokomotif ketika ada tanjakan dia nggak bisa naik, bahkan mungkin dia akan turun ke bawah ya. Nah, itulah ya ibadah mahdoh ya. Jadi ibadah mahdoh itu lokomotifnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada ibadah-ibadah mahdohnya ini benar-benar terlaksana dengan baik ya, maka gerbongnya itu kan bisa ketarik ya menuju kepada kebaikan kan. Jadi seperti itu logikanya. Nah, mungkin teman-teman ya dan saya juga pribadi ya, ini menjadi suatu renungan bersama ya teman-teman ya, ketika apa namanya kita ini mungkin ada apa namanya rasa-rasa mengganjal, malas untuk berbuat baik ya. Nah, mungkin kita bersama ini kita bisa introspeksi diri. Ada apa dengan gerbong ibadah kita nih ya? Ibadah kita ini kenapa nih ya kan? Jalan nggak gitu kan ya. Jadi apa namanya lokomotifnya ini kenapa nih? Jalan nggak nih mesinnya nih ya? Nah, yang jadi pertanyaan tuh bagaimana nih ya lokomotifnya nih? Kenapa gerbongnya bisa nggak jalan? Atau mungkin gerbongnya malah jatuh turun ke bawah ya? Nah, itu ya muamalah. Nah, lalu nas-nas dalam ibadah dia terinci ya seperti sholat ya mungkin secara dalam Al-Quran itu secara global, tapi hadis-hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan bagaimana sholat secara rinci ya. Nah itu apa namanya ibadah ya. Kalau muamalah itu general ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya, kamu itu lebih mengetahui urusan dunia kamu ya. Nah, hanya saja kalau dalam muamalah ini dia lebih kepada hal-hal yang dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarang ya. Nah, kalau ibadah perlu ijtihad sempit ya, tidak boleh sembarangan berijtihad dalam masalah ibadah ya. Tapi kalau dalam muamalah berijtihadnya itu luas ya. Nah, itu ya perbedaan prinsip ibadah dengan muamalah. Nah, definisi fikih muamalah. Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah ialah aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Ada mengatakan muamalah itu aturan Allah hubungan manusia dengan manusia.
Ada lagi mempersempit, muamalah itu adalah kegiatan ekonomi, ya. Nah, ini arti luas dan arti sempitnya, teman-teman ya. Nah, kaidah ibadah dan muamalah. Dalam ibadah itu kaidahnya al aslu fil ibadati tahrim hatta yadlil dalila ala ibahatiha, ya. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Contoh misalkan ya, sholat subuh itu perintahnya 2 rakaat, ya. Jangan coba-coba sholat subuhnya 4 rakaat, walaupun lebih banyak, tapi itu haram. Ya, kenapa? Karena nggak ada perintahnya, ya. Nggak ada perintahnya sholat subuh itu 4 rakaat, ya. Perintahnya itu 2 rakaat. Atau mungkin lagi malas 1 rakaat aja deh, ya nggak boleh juga, ya. Nah, sholat subuh itu perintahnya 2 rakaat, maka tidak boleh sholat subuh menjadi 1, 3, 4, 5, ya. Karena perintah selanjutnya ya, karena perintahnya 2 ya 2 gitu ya. Nah, makanya kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya atau yang memerintahkannya, ya. Tapi kalau dalam muamalah ini ya, al aslu fil muamalatil ibahah hatta yadlil dalila ala tahrimiha, ya. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi kebalikannya ya. Jadi semuanya itu boleh kecuali kalau ada yang melarangnya. Jadi kita pelajarilah prinsip-prinsip yang terlarang tersebut agar kita bisa terhindar dari larangan dalam syariat tersebut, ya. Nah, lalu paradigma muamalah al aslu fil af'alit taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan ada terikat dengan hukum syara, ya. Nah, paradigmanya. Jadi semua itu harus terikat dengan hukum syara. Al aslu fil asya'il ibahatu malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal dari benda adalah mubah sama tidak ada dalil yang mengharamkannya, ya. Lalu haitsuma yakunu syara'u takunu maslahah. Apabila ada hukum syara diterapkan maka akan ada kemaslahatan atau akan ada kemanfaatannya. Ya, ketika misalkan nih, kenapa khamar itu tidak boleh, ya. Itu kan syara tuh, ya kan? Itu kan peraturan, ya kan? Itu kan hukum, ya kan? Nah, berarti di situ ada kemaslahatannya. Berarti khamar itu walaupun katanya bisa menghangatkan, ya, di dalam Al-Qur'an pun juga dikatakan bahwa memiliki manfaat yang sedikit tapi mudaratnya lebih banyak, gitu kan. Nah, berarti itu ada kemaslahatan, berarti itu ada sesuatu yang manfaat yang akan didapatkan manusia ketika menjalankan perintah itu, gitu loh, ya. Nah, ini ya. Nah, kenapa syariat itu dijalankan? Karena di situ ada kemaslahatan, ada manfaatnya buat manusia, ya. Oke, teman-teman, nanti kalau kita terpental, kita gabung lagi dalam link yang sama ya, teman-teman ya. Lalu kaidah hukum muamalah al-ahkamu yataghayyara azimata wal amkanata wal ahwala wal adayata wal niat. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat dan niat, ya. Nah, ini kaidah muamalah ya, bukan ibadah ya, teman-teman. Jangan salah jangan salah persepsi. Ini kita ketika bicara masalah muamalah itu bisa aja berubah. Misalkan zakat, ya, membayar zakat ini aja agak-agak menyerempet ibadah ya. Misalkan nih bayar zakat dulu ya, ketika di zaman Rasulullah SAW ya, membayar zakat itu dengan kurma, gandum ya, kurma dan gandum, ya kan. Tapi begitu agama Islam itu menyebar ya, masuk ke Indonesia, kurma dan gandum itu nggak ada ya. Bukan berarti zakat ditiadakan, bukan ya. Yang ada adalah berubah ya. Yang tadinya bayar zakatnya dengan kurma dan gandum ya, maka membayar dengan beras, jagung dan sagu ya. Nah, berarti adanya perubahan dalam benda zakat tersebut ya. Oke ya, teman-teman, ini nanti kalau kita terbentak kita